barometer, barometer untuk mencela atau memuji, ya, berkaitan dengan tradisi adalah tradisi di zaman tradisi atau penilaian masyarakat di zaman tersebut. Masyarakat di zaman tersebut. Ya, di zaman tersebut, ya. Kita bilang di zaman tersebut, ya. Di zaman tersebut, apa yang dilakukan Nabi SAW tidaklah tercela, ya. Sudah kita jelaskan bahwasanya pernikahan dengan gadis remaja, ya, di zaman Nabi SAW, Nabi SAW bukanlah perkara yang tercela. Bukanlah perkara yang tercela. Yang tercela. Sangat tidak tercela. Ya. Sangat tidak tercela. Dari mana kita tahu tidak tercela? Ya. Buktinya pertama, Aisyah sudah dilamar sebelumnya. Aisyah sudah dilamar sebelumnya oleh lelaki lain, ya. Siapa? Jubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu anhu, ya. Jadi enggak ada masalah, ya. Kalau itu tercela, ya, bukan Nabi yang duluan, sudah ada sebelum Nabi, sudah ada Jubair bin Nabi tinggal melamar berikutnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah memiliki banyak musuh. Banyak musuh. Siapa saja? Kaum musyrikin. Kaum musyrikin yang masih musyrik tatkala itu. Musyrikin. Kemudian siapa lagi? Yahudi di kota Madinah. Siapa lagi? Kaum munafikun. Ya. Yang mereka ini menunggu-nunggu, mencari-cari sedikit saja kesalahan Nabi, mereka goreng. Ya. Ya. Seandainya mereka nunggu-nunggu ada kesalahan Nabi, mereka menanti-nanti kesalahan Nabi. Sedikit pun, sekecil apapun, untuk mereka goreng. Ya. Seandainya pernikahan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah perkara yang tercela, tentu sudah digoreng oleh orang-orang musyrikin tatkala itu. Orang-orang munafik tatkala itu, mereka berusaha merusak rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan dijadikan bahan pembicaraan, ya, oleh kaum musyrikin, ya, atau mungkin bahkan oleh orang Romawi, atau mungkin orang-orang Persia, atau orang-orang musyrikin Arab di Mekah, orang-orang Quraisy, orang Yahudi, orang munafik. Tidak satu orang pun dari mereka yang mencela Nabi dari sisi ini. Ya. Kemudian datang orang-orang sekarang mengatakan ini perbuatan tercela. Lah Anda mencela ini perbuatan Anda mengukur dengan barometer di tempat Anda sekarang ini, ya. Di zaman dahulu ini adalah hal yang biasa, ya. Hal yang biasa, ya. Terlebih lagi, ya. Berikutnya kita bilang Aisyah radhiyallahu taala anha sudah balik, ya. Sudah balik di usia 9 tahun. Kenapa Nabi SAW mau menyentuh Aisyah setelah umur 9 tahun, baru mau serumah dengan Aisyah 9 tahun? Karena Aisyah sudah balik tatkala itu, baru siap untuk digauli karena sudah balik, ya. Seandainya sebelum itu Nabi tidak tinggal bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan wajar di zaman tersebut wanita balik umur sekian, umur 9 tahun, dan bahkan saya pernah ketemu seorang wanita, ya, Arab juga yang 10 tahun
sudah balik. Oleh karenanya Imam Syafi'i pernah berkata, wajadtu jaddatan ya umruha ihda wa asyruna sanah. Saya mendapati seorang nenek umurnya 21 tahun. Kata Imam Syafi'i di zaman Imam Syafi'i, maksudnya setelah berapa abad setelah Nabi SAW, kata Imam Syafi'i berkata, aku mendapati seorang nenek usianya 21 tahun. Berarti kira-kira dia hamil anaknya umur berapa? Mungkin taruhlah umur 10 ya. Berarti menikah umur 9, keluar anak umur dia 10 tahun sudah punya anak. Anak tersebut umur 9 tahun lagi dinikahi sama orang lagi umur 10 tahun lagi. Jadi nenek sudah umur 20, kemudian 21 tahun, ya berarti benar. Ini masih berlaku di bangsa Arab. Ya, orang berbeda-beda. Ada yang baliknya atau haidnya umur sekian. Kita Indonesia juga berbeda dengan mereka. Ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan aku mendapati nenek usia 20 tahun. Saya juga mendapati seorang perempuan Arab balik. Ya. Saya dikasih tahu itu si fulana sudah balik umurnya sekitar 10 tahun. Dan ini sangat mungkin. Ketika sudah umur 9 tahun, 10 tahun sudah siap nikah, sudah. Sekarang saya kasih gambaran ya. Gambaran. Kenapa sekarang menikah di usia balik? Misalnya 10 tahun. Dicela oleh sebagian orang. Karena orang-orang menjadikan barometer zaman dia untuk menimbang zaman Nabi SAW. Sekarang kalau di kota, ya penduduk kota beda dengan penduduk kampung. Penduduk kota di kota wanita-wanita sekolah. Kemudian setelah sekolah mereka kuliah. Ya, namanya sekolah digabungkan dengan pernikahan susah. Mereka lanjutkan kuliah. Kuliah juga untuk digabungkan dengan nikah juga susah. Akhirnya mereka nunggu setelah wanita selesai kuliah baru kemudian menikah. Umurnya berapa? 24 baru nikah. Ya, 25 kata mereka yang pas. Kenapa? Wanita sudah selesai masa pendidikannya. Itu bicara di kota. Coba kita bicara di kampung. Sampai sekarang. Di kampung anak-anak paling SMA selesai. Sudah SMA selesai, nggak ada kuliah, terus ngapain lagi? Ya udah banyak yang menikah umur 19, 18, sampai sekarang masih ada di tanah air kita. Nah kita bayangkan kehidupan di zaman Nabi SAW yang anak-anak nggak ada sekolah, nggak ada SMA. Apa yang nunggu dia di rumah? Umur 8 tahun sudah giat, 7 tahun sudah kerja, 9 tahun sudah haid, terus ngapain? Ya sudah tinggal nikah. Ya, mau sekolah nggak ada, kumpul-kumpul nggak ada, ya adat maka tradisi mereka sangat biasa, sangat wajar. Wanita umur 9 tahun menikah karena sudah ngapain lagi? Beda kalau kita mungkin di zaman sekarang harus ada wanita masih sekolah, masih kuliah, nunggu kuliah. Karena tidak bisa menggabungkan antara pernikahan dengan pendidikan. Zaman dahulu nggak ada. Ya. Ya. Makanya kalau di kota mungkin umur 24 baru nikah, kalau di kampung-kampung 19, 18 sudah nikah, 17 sudah nikah. Ya. Tapi kalau yang tidak ada sekolah, sudah. Apa yang dia tunggu? Haid, selesai. Apalagi 1400 tahun yang lalu yang belum ada sekolah. Ya. Jadi sangat wajar di zaman tersebut kemudian terjadi pernikahan di masa yang sangat muda ya. Kemudian yang berikutnya Aisyah radhiyallahu taala anha justru sangat bahagia. Ya, dalam hadis banyak sekali kebahagiaannya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maksud saya orangnya saja bahagia, kenapa ente usil? Gampangannya demikian. Orangnya bahagia, orang aja yang menjalani bahagia, kenapa ente usil ngurusin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala? Kecuali kemudian diriwayatkan Aisyah teriak-teriak, Aisyah marah-marah, Aisyah lari dari rumah seperti sebagian wanita zaman sekarang, baru Anda bilang Nabi begini, Muhammad begini. Wong ini Aisyah bangga, senang dengan Nabi ya. Pamer dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan yang lainnya ya. Senang punya suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya bagaimana akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kemudian ente ngapain usilin
hubungan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ente urus rumah tangga ente, ngurusin rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau Aisyah kemudian di KDRT oleh Rasulullah SAW atau kabur atau apa, itu baru ente boleh bikin isu. Ini enggak ada apa-apa kok, bahkan Aisyah malah bahagia, malah bangga, malah cerita tentang suaminya, malah senang dan selanjutnya. Oleh karenanya mereka mengkritik tidak pada tempatnya. Taib, ini bantahan yang terakhir saya rasa yang paling telak bagi mereka. Pernikahan dengan gadis usia dini juga dilakukan ya oleh raja-raja raja-raja Imperator Bizantium ya, raja-raja Eropa ya. Informasinya benar. Saya akan tulis nama-namanya, antum sendiri bisa cek nanti di Wikipedia atau informasi yang ada, silahkan dicek ya. Di antaranya Alexius II, saya tuliskan ya. Alexius II. Ya. Komnenus ya. Menikah, ini Raja Bizantium ya. Kemudian menikah dengan Agnes. Agnes dari Perancis ya. Agnes dari Perancis, atau namanya dirubah menjadi Anna ya, atau Anna. Ya. Nah, sudah 2000 ya. Taib. Agnes ketika itu umurnya berapa? Umurnya usia 8 tahun. 8 tahun. Jadi mereka ingin, jadi Agnes seorang putri dari Perancis, kemudian mereka ingin menggabungkan dua negara, maka dinikahkanlah Alexius II dengan Agnes ini. Kemudian namanya diganti dengan Anna. Dan itu usianya ketika itu 8 tahun. Jadi perbincangan di mana mereka, karena yang nulis ini adalah dalam sejarah mereka disebutkan demikian, sehingga ada yang mengatakan itu terlalu cepat, mungkin kecepatan 3 tahun. Maksudnya mereka bilang mungkin 11 tahun. Tapi ada yang membantah ini 8 tahun, dan ini bukan perkara yang aneh. Karena sebelum kejadian ini sudah ada orang-orang yang menikah di usia yang masih sangat muda. Sudah ada orang yang menikah di usia yang masih sangat muda. Di antaranya nanti bisa dicatat lagi, orang yang menyatakan 8 tahun ini enggak adalah suatu yang wajar di zaman tersebut. Kenapa? Karena sudah ada orang-orang yang menikah muda sebelum itu. Di antaranya lagi, ya, sebelumnya, ya, misalnya adalah Theodora, ya, putri Bizantium, namanya Theodora, atau dia menikah dengan Baldwin, ya, Baldwin III. Baldwin III, dia adalah raja atau penguasa Yerusalem, ya, penguasa Yerusalem, yang masuk dalam perang salib, kemudian menikah dengan Theodora Komnene, ya. Theodora dari Bizantium, ya. Dari keluarganya Alexius mungkin, ya. Ya. Yang Theodora ini lahir pada tahun 1145 Masehi, ya. Theodora ini lahir 1145 Masehi, kemudian menikah adalah tahun 1157 Masehi. Ini menikah. Dengan demikian kata para ahli sejarah tersebut, si Theodora ini ketika menikah usianya kurang lebih 12 atau 13 tahun. Masih muda. Baik. Ya, 8 lebih muda, 12 13 tahun sama, masih muda. Sama aja kalau orang sekarang ada wanita dinikah umur 12 tahun, ada yang protes juga, ya. Baik. Selanjutnya ada yang lebih muda lagi, mereka sebutkan, ya. Seperti Irene, ya, dengan Alexius I. Sebelumnya lagi terjadi Alexius I, Alexius dari Raja Bizantium, ya. Bapaknya ini berarti Alexius II, ya. Alexius I, ya.
menikah dengan Irene ya, Duchaina ya. Dan Irene Duchaina tatkala itu usianya adalah 12 tahun. 12 tahun. Taib. Ada lagi yang lebih daripada ini? Ada ya. Margaret ya, Maria of Hungary menikah dengan Isaac II Angelus ya. Taib Isaac II Angelus ya. Terus menikah dengan Margaret of Hungary ya. Ketika itu usianya 9 tahun, sama persis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini usianya 9 tahun. Nah, terus mau apa ya? Kenapa kalian tidak adil hanya mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara tokoh-tokoh sebelum ya tokoh-tokoh juga sudah ada yang melakukan demikian, bahkan dari raja-raja Eropa ya, raja-raja Eropa yang juga menikah dengan wanita-wanita yang masih muda, 8 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 9 tahun. Kenapa tidak dipermasalahkan? Ini bahkan lebih muda daripada Aisyah 8 tahun. Atau yang sama dengan Aisyah 9 tahun. Kenapa kalian tidak permasalahkan ya? Wahai orang-orang non muslim. Ya, kenapa mereka tidak permasalahkan? Ya. Sampai sekarang ya, saya punya kawan, saya sudah pernah cerita kawan saya kuliah di Madinah, S3 juga, kuliah dia jurusan fikih. Saya ketemu dia bawa anaknya, bawa anak-anak mirip dengan dia, maksudnya sudah cukup tua. Saya bilang ini adekmu, kata bilang enggak, ini anak saya. Anakmu sudah besar sekali, kata dia. Saya menikah umur saya 12 tahun, saya laki-laki, perempuannya berarti lebih muda. Ini orang Yaman waktu itu. Kawan saya itu menikah umur 12 tahun, istrinya mungkin umur 10 tahun. Sekarang dia udah punya anak yang saya kira adeknya. Ya, perkara yang biasa tergantung ada tradisi. Ya, kalau tradisi mereka membolehkan dan tidak ada masalah, kenapa Anda mempermasalahkan? Yang menakjubkan ya, sebagai penutup ya dari bantahan ini, yang menakjubkan ini saya dengar dari seseorang, dia mengatakan, ya akhi, wahai para musyahidin, para penonton semua, para pemirsa, kalau Anda ingin melihat kisah romantis cinta, lihatlah kisah cinta romantis antara Nabi SAW dengan Aisyah. Nanti akan kita jelaskan. Jangan baca kisah romantis Romeo dan Juliet katanya. Jangan baca kisah siapa? Romeo dan Juliet. Karangan siapa? William Shakespeare ya. Ya, William Shakespeare ya. Romeo dan Juliet. Yang menakjubkan, Romeo Juliet disebutkan waktu dia mau dinikahi sama bapaknya, Juliet umurnya 13 tahun. Ini juga ternyata pernikahan dini. Mau dinikahi sama bapaknya berusia 13 tahun, ternyata dia jatuh cinta sama Romeo, akhirnya kucing-kucingan sampai akhirnya Juliet dikasih obat tidur sama gurunya. Romeo pulang dikira Juliet sudah meninggal dunia, akhirnya Romeo bunuh diri. Dikira yang dia kasihi sudah meninggal dunia. Ternyata baru bangun dari obat tidur, setelah tidur 2 hari atau berapa hari, Juliet bangun, suaminya, kekasihnya Romeo sebelum diri, akhirnya juga bunuh diri. Karena kisah tragis ini, cinta tragis, akhirnya dua-duanya mati, bunuh diri ya. Kalau mau lihat kisah cinta yang indah, lihatlah bagaimana Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Jadi inilah bantahan terhadap syubhat yang disebar-sebarkan oleh orang-orang yang orang kafir yang mereka sulit mencari kebahagiaan, musiki rumah tangga orang lain. Urus rumah tangga ente sendiri daripada mengusik rumah tangga orang lain. Allah ta'ala alam bisawab. Tolong di that Muhammad was a pedophile. Muhammad is a pedophile. I know. Muhammad was 6-year-old. Aisha was 6-year-old child. I know that. This book actually teaches pedophilia is okay in this book, the Quran, this holy book of Islam, to actually marry her and consummate the marriage at age 9. That is filthy, that is disgusting, that is perverted, that is pedophilia. So I thought to myself, well, you know, Muhammad was clearly a pedophile. In the Quran, I found out that Muhammad was a pedophile and had sex with a 9-year-old Aisha.
Hal kes berkahwin dengan wanita muda ni juga berlaku kepada tokoh agama-agama lain. Dan kita tidak melihat bahawa isu ini adalah isu tuntutan di dalam Islam. Kerana ia lebih kepada bersifat budaya, yakni kebiasaan, praktikal yang diamalkan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Dan jika ingin kita katakan ia anjuran agama, di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada satu pun teks yang menganjurkan ataupun menggalakkan perkahwinan dengan kanak-kanak ni. Akan tetapi di dalam agama Hindu ada teks yang menggariskan untuk berkahwin dengan kanak-kanak wanita. Akan tetapi tidak pula ada suara yang menuduh ataupun mengatakan bahawa agama Hindu itu menggalakkan pedofil. Apa yang membezakan realiti masyarakat kita pada hari ini yang dilihat sukar memahami situasi pada zaman dahulu adalah disebabkan sistem. Sistem yang mana pada hari ini telah berlaku di dalam pengaturan bermula pada usia daripada 7 tahun hingga ke 12 tahun, yang mana seorang diwajibkan ke sekolah dan pada usia 13 hingga 17 tahun hendaklah ke sekolah menengah, lepas itu sambung kepada universiti, sehingga sistem itu membentuk bahawa rata-rata usia 21 ke atas adalah usia yang mana sesuai seseorang itu dapat berkahwin. Oleh kerana bingkai sistem ini telah membina mentaliti kepada kita bahawa pada usia persekolahan itu adalah usia tidak matang ataupun dikenali sebagai budak sekolah. Berlainan pada zaman dahulu yang mana mereka tidak memiliki sistem yang mengikat mereka supaya perlu diwajibkan belajar dan sebagainya. Kerana pada zaman dahulu, seorang budak lelaki pada usia 10 tahun, mereka sudah mula membuat kerja macam-macam. Sehingga yang lelaki dia memiliki tanggungjawab dan juga dia boleh menyara diri sendiri. Manakala kalau kita lihat perempuan ataupun wanita pada usia muda, mereka telah mengurus pelbagai kerja dan sebagainya. Kerana mereka tidak diikat dengan sistem daripada usia 7 tahun hingga usia 17 tahun adalah waktu mereka itu adalah waktu sekolah sebagainya. Mereka ketika itu membentuk kematangan di dalam kalangan masyarakat sehingga terdorong wujud budaya untuk berkahwin di usia yang muda. 7% of girls are married below the age of 18. Here in Malda, however, more than half of them are married as child brides. Is no better. Over 68% of girls in the state are still married off, while the yellow government now plans to register all such marriages. Child marriage हो गई. I was just a little girl wanting to have a boyfriend or something like that, and my mom turned it into something way different. Versus putting the handcuffs on him at 20 years of age, they actually put the handcuffs on me at 11. Spør deg, vil du ha Geir som står ved din side til din ektefelle? Jika kita lihat di kawasan Afrika, terutamanya di selatan Afrika seperti negara Zambia, Zimbabwe, Botswana, Afrika Selatan,
dan negara sekitarnya dapat diperhatikan antara isu yang diperjuangkan oleh satu pertubuhan di bawah PBB yang dinamakan sebagai Girls Not Brides, yang mana mereka ni cuba mengekang atau cuba menghalang tradisi perkahwinan kanak-kanak perempuan terutamanya yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat di sana. Sedangkan negara-negara tersebut adalah majoriti beragama Kristian. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغشى هواه إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سواه ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحاه فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود
وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى